Selamat datang di Desa Pliatan, tempat di mana gerakan sejuta biopori dimulai. Gerakan sejuta biopori merupakan salah satu kegiatan peduli lingkungan dalam mengatasi masalah serapan air dan juga sampah yang sulit ditanggulangi. Sejauh ini dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di tempat pembuangan sampah, tumpukan sampah yang menggunung, aroma yang tidak sedap, kemudian sampah-sampah plastik yang berterbangan di bawah angin. Nah, itu awal saya berpikir bagaimana ya agar sampah-sampah itu bisa kita kurangi sampai ke tempat pembuangan akhir. Persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan diskusi dan seminar. Yang lebih dibutuhkan adalah aksi. Dari sanalah kami sedapat mungkin berusaha mengurangi intensitas membahas sampah, akan tetapi lebih memperbesar porsi aktivitas untuk menyelesaikan persoalan sampah. Satu. Ya, Pak Yan, bikin Pak Yan, ayo. Pak Mekal. Silakan. Ya, gini, semua. Silakan. Semua. Apa kabar? Baik, Pak Dek, gimana? Sehat Pak ya. Benar Nabi Wan, ada berita atau gimana? Ya, begini Pak Mekal, belakangan ini saya rajin survei keliling-keliling di desa kita, punya persoalan yang harus segera ditangani. Persoalan sampah kita semakin mengkhawatirkan Pak Mekal. Oke, yang setuju Pak Yan, kalau memang itu coba kita gerakkan, setuju kita bersihkan sampah pertama dulu. Mungkin Pak Yan punya ide seperti apa yang kita lakukan? Kami tawarkan solusi biopori. Biopori, lubang peresapan air. Siap, saya setuju, ini bagus sekali itu. Kalau biopori kan peresapan air, tetapi kita sekaligus kita gunakan untuk penanggulangan sampah organik. Ayo kita coba di Desa Pliatan membuat gerakan biopori. Nah, masyarakat ini gimana caranya caranya gerakan masyarakat ini kita bentuk apa gitu misalnya? Saya usul karena kita mulai dari sungai-sungai dulu, Pak Mekal. Saya usulkan namanya Pliatan Ngogo, di mana anggotanya seluruh warga Desa Pliatan. Pliatan Ngogo berarti kita sebut biar gampang nyebutnya. Kita sebut pego Pak Yan. Pego pas. Ya, pego. Mudah tapi diingat. Gitu. Ngogo itu dijelaskan lebih sedikit Pak, biar masyarakat kita juga tahu. Kalau ngogo itu mengambil sesuatu yang ada di bawah air, dan selama ini kita lakukan adalah mengangkat sampah-sampah yang menyebabkan pendangkalan sungai-sungai kita di Pliatan. Coba untuk nama yang setuju sekali Pliatan Ngogo, kita singkat dengan pego gitu. Pas. Kita pego, tapi kita coba rangkum dulu idenya, kita terima. Ayo kita mulai, kita gerakkan pego ini. Mungkin sebentar kita adakan pertemuan dengan masyarakat. Ini ide yang brilian, kita dukung gerakan seperti ini. Masyarakat berterima kasih kalau kemudian ini bisa difasilitasi lebih cepat pada. Siap. Jadi pada awalnya Desa Pliatan, saya kira di seluruh desa di Indonesia memiliki masalah yang sama, terutama di permasalahan sampah dan plastik. Nah, berdasarkan itu kami mengadakan rapat di Desa Pliatan, kita mengundang para tokoh-tokoh masyarakat yang getol mempermasalahkan masalah lingkungan. Sudah terbukti, sudah kita bisa lihat bagaimana kondisi Desa Pliatan pada saat ini sudah mulai plastik sudah hilang, terutama di aliran sungai, di sepadan sungai di Desa Pliatan sudah bersih. Itulah salah satu kegiatan daripada Pego yang saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena gerakan Pego sudah betul-betul bisa membantu dari sisi kebersihan dan lingkungan. Jadi biopori kita adopsi, kalau di tempat lain mungkin bioporinya dipakai untuk peresapan air, tetapi kita di sini pakai untuk menampung sampah organik yang ada di desa, yang ada di masyarakat, kita masukkan ke lubang biopori. Yang pada saatnya
biopori itu bisa kita panen sebulan atau 1,5 bulan setelah itu kita panen, kita menjadikan hasilnya pupuk. Itulah ide di Desa Pliatan, mengadopsi dari biopori yang di luar daerah dipakai sebagai peresapan air. Tetapi di sini kita pakai sebagai penampung sampah organik di sumbernya, baik itu di rumah, di tempat umum dan sebagainya. Nah, kita mulai gerakannya, kita sepakat di Desa Pliatan 1.000 gerakan biopori, sekarang sudah bergerak menjadi 1 juta gerakan biopori di Desa Pliatan. Jadi lubang-lubang biopori ini tidak hanya di rumah, juga sekarang di pura, di tempat sembahyang, di tempat umum, sekolah, di kantor-kantor sudah mulai menerapkan sistem biopori di Desa Pliatan. Yang terbaru yang kami lakukan di Desa Pliatan adalah menggunakan sistem SMS, Sustainable Mobile System. Jadi kami bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, dengan anak-anak muda di Desa Pliatan, membuat rancangan sistem SMS. Jadi kita membuat fitur, terakhir kami bekerja sama dengan Universitas Primakara di Denpasar. Jadi SMS itu akan memberi notify kepada masyarakat Desa Pliatan kapan lubang biopori mereka bisa panen. Jadi pada saat masyarakat itu memasukkan lubang biopori, dia akan menutup lubangnya. Pada saat itulah masyarakat akan memfoto, mengklik di kameranya, dan itu akan tersambung di fitur kami di desa. Nah, di desa itu akan dicermati kapan biopori ini bisa dipanen. Itu yang sekarang sedang kita galakkan, sistem SMS Sustainable Mobile System yang berkaitan dengan bioporinya.